Aku cuma mau sharing sebentar, aku cuma mau sharing sedikit. Seringkali kan saudara berpikir kalau kami Mahanaim, terutama saya, anak Buin dan sebagainya, saya adalah jenderal Tuhan yang luar biasa, selalu berperang, memimpin perang dimanapun dan senang sekali untuk melawan iblis dan sebagainya. Sejujurnya kalau saudara ada di Mahanaim, saudara bisa tahu kita kebaktian setiap minggu. Dan mungkin bisa dibilang setiap minggu kita perang untuk perang untuk sesuatu, baik itu bangsa-bangsa, baik itu semua bencana alam di Indonesia, baik itu apapun lah, semua kita perangin di Mahanaim. Belum lagi kalau saudara ada di grup lain para pemimpin Mahanaim, saudara bisa tahu itu mungkin kayak setiap hari kali atau 2 hari sekali itu pasti ada pesan dari Panglima, pesan dari Buin untuk berkata, ini ada banjir di Malaysia, siapa yang pegang Malaysia? Kenapa kalian nggak tahan bencana alam sedemikian, bla 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 bla. Dan itu tuh seringkali meletihkan sih. Belum lagi setiap penari, mungkin saudara juga tahu, bayangin kita harus mengangkat senjata yang sama dengan menggunakan formasi yang sama. Setiap minggu itu kita lakukan. Para pemimpin disuruh deklarasi, disuruh perang, kita disuruh angkat senjata, kita disuruh angkat banner. Dan itu seringkali
meletihkan setiap kita. Kita harus angkat pedang dan kita harus berkata sekali lagi kita berperang. Sekali lagi kita mempertahankan Indonesia. Belum lagi semua pemusik, semua singer, seringkali kita nyanyi lagu yang sama. Seringkali kita melakukan gerakan yang sama. Tapi saya cuma mau berkata sesuatu ke saudara. Yang buat kita nggak pernah berhenti berperang itu sebenarnya bukan karena kehebatan kita. Tapi karena kita tidak pernah menghiraukan perasaan kita lagi. Mungkin saudara berkata, saya udah bertahun-tahun kok ada di Bahtera. Saya juga pernah berpikir saudara, katanya setahun yang lalu tuh final battle. Siapa yang hadir final battle? Ada yang perang besar pakai baju jubah merah semua? Yang hadir bisa tolong lambaikan tangan semuanya. Saya juga hari itu berpikir itu adalah perang terakhir Bahtera. Dan setelah itu kita akan menikmati semua janji Tuhan. Serius. Gak cuma saudara kok yang berpikir. Bahkan saya juga berpikir. Dan sekarang setiap hari kita masih harus bertanya kenapa kita harus perang lagi. Saya cuma mau berkata sesuatu ke saudara. Mungkin daging saudara udah letih, mungkin daging saudara capek. Mungkin bahkan pikiranmu udah capek sama Bahtera. Pikiranmu sudah capek dengan yang namanya profetikan. Belum lagi kita setiap kebaktian kita disuruh perang, kita disuruh angkat setiap senjata kita. Tapi mari kita lakukan semua itu untuk cinta kita kepada Tuhan. Mungkin cuma itu kok yang Mahanaim bisa lakukan. Mungkin cuma ini yang bisa kita lakukan, angkat senjata kita dan perang sekali lagi. Dan saya cuma minta setiap saudara yang engkau tahu roh yang di dalammu lebih kuat dari roh apapun di dunia ini. Dan sekali lagi saudara mau bangkit. Dan sekali lagi kita mau sama-sama berdiri untuk bangsa ini. Sekali lagi kita mau berdiri untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi kita mau klaim jatah dan destiny kita. Sekali lagi kita mau klaim berkat kita selama tahun 2014. Kalau saudara mau rebut jatahmu di 2015, saya minta setiap saudara, setiap penarik, saudara angkat senjatamu. Kita sekali lagi kita perang bukan karena kita tidak punya tujuan. Bukan karena kita perang, kenapa kita perang terus? Karena perang adalah cinta kita kepada Tuhan. Di Alkitab ditulis, dance, dance my Sulamit. Kita harus berperang dan kita harus menarikan tarian-tarian perang. Kalau itu cinta kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dengan setiap tarian kita, kenapa tidak? Sekali lagi saya minta hanya setiap saudara yang saudara tahu. Saudara mau mengalahkan iblis yang ada di dalammu. Saudara mau mengalahkan perasaanmu. Saudara mau mengalahkan pikiranmu. Dan kita mau sama-sama jebol atmosfer yang ada di atas kita. Yuk kita pakai setiap senjata kita pakai selendang kita. Semua penari kita jangan pasif, jangan berpikir kalau perang bagian Mahanaim. Saudara semua adalah pasukan Tuhan, amin. Amin. Semua penari, semua pemusik, semua choir, semua singer, semua setiap jemaat, saya minta setiap jemaat saudara lambaikan senjatamu ke langit. Dan kita mau sekali lagi kita klaim jatah kita. Kita mau rebut setiap berkat kita. Kita bukan berperang karena kita tidak punya tujuan. Kita berperang karena cinta kita untuk raja di atas segala raja. Jaminan anugerah. Saya minta setiap pemimpin dari kota-kota kita maju ke depan, kita maju ke panggung. Setiap jemaat, setiap saudara, kita akan senjata kita ke atas sama-sama. Kita tunjukkan ke Iblis, mungkin dari kita sudah lebih, tapi cinta kita kepada Tuhan tidak pernah terpadamkan oleh kehadiran kita. Tapi cinta kita kepada Tuhan tidak akan terpadamkan oleh pikiran kita. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan bisa dihentikan oleh apapun. Di dalam nama Yesus.
biarkan Tuhan keajaiban-Mu membangkitkan kami Tuhan untuk memiliki wadah yang baru, wadah yang siap menerima yang ajaib yang dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, keajaiban memampukan kami dan Tuhan membuat kami hidup tidak ada lagi yang biasa, tetapi kami memberikan yang luar biasa, kami memberikan hal-hal buat Tuhan yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari maut. Kita mau sama-sama dobrak setiap atmosfer yang ada di atas kita. Kita mau sama-sama gandengan tangan, kita mau sama-sama terobos yang ada di atas Semarang, yang ada di atas Soli Stadium. Kita mau sama-sama gandengan tangan. Kita mau nyanyikan lagu Now Heaven Be Open. Kita kalahkan dengan unity. Kita kalahkan dengan kuasa sepakat dan sehati. Kita mau sama-sama bergandengan tangan bersatu. Kita mau dobrak semua langit terganggu yang ada di atas kita. Kita akan siap tangan kita.
Kami mau Kau lebih dari apapun Tuhan. Kami berdoa tarik hati kami ke hati-Mu. Bawa kami dalam kedalaman hati dan cinta-Mu. Kami sembah Tuhan. Lebih dari segalanya. Mari beri yang terbaik.
Tuhan, Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu. Kami boleh menyelesaikan semuanya ini. Dan kami memulai hari ini Tuhan, karena kasih karunia dan anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai semuanya ini. Karena anugerah. Karena Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini adalah kita mulai. Semuanya ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saya merasakan sendiri dan alami. Maka dari itu saudara, saya selalu katakan, kalau engkau tidak mengalami sendiri, kamu tidak akan dapat merasakan, menikmati betapa besar kasih karunia Tuhan kepada kami. Bulan yang lalu pada waktu saya ke Australia, saya ke Australia hanya 4 hari, berarti cuma 2 hari di Australia. Karena 2 hari perjalanan pulang dan pergi. Sampai saya mengatakan, pergi Australia biayanya begitu, minta visanya saja susah. Buat apa cuma 2 hari? Tuhan bilang, kamu nanti tahu. Kita kerap kali kalau mau melakukan firman yang Tuhan sendiri tetapkan dalam hidup kami, tidak ada yang bisa mengerti 100%. Hampir semuanya meraba-raba dan selalu di simpang jalan. Yang mana? Sebab kalau sudah masuk sekarang hari ini, saudara, kita akan masuk tahun depan ini
itu jebakannya begitu besar. Seolah-olah dari Tuhan dan semuanya baik. Belum tentu. Ternyata ujungnya maut. Kau perhatikan 12 pengintai. Pergi ke sana dengan penuh iman, penuh percaya. Tapi melihat satu kenyataan, orang Kanaan tingginya seperti pohon aras, mereka menjadi cium. Bahkan mereka mengatakan, kami ini belalang. Hanya 2 orang yang mengatakan, biarpun kami belalang, tapi akan mau habisi mereka. Itu kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Demikian juga pada waktu saya ke Australia, Tuhan mengatakan, waktunya sudah sangat singkat. Di dalam Wahyu 22 dikatakan, yang jahat biar jahat, yang kudus tetap kudus. Saya sendiri, saudara, belum tahu, belum menyadari. Baru di Australia saya tahu, wah, saya termasuk Tuhan. Karena masih ada kelemahan sedikit percabulan. Itu saja cukup, tidak masuk. Yes. Sebab kalau sekarang ini orang yang mati, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan pun masih ada kesempatan diobati. Tapi nanti kalau sudah kedatangan Tuhan kedua kali, tidak ada kesempatan pengobatan lagi. Sayang. Karena setelah Tuhan masih ada 1000 tahun lagi di dunia, dan itu tanpa Roh Kudus. Sayang. Tanpa penolong. Hanya penolongnya adalah apa? Hamba-hamba Tuhan yang dipakai sebagai saksi dan ditinggal. Sekarang kita dengan Roh Kudus saja kayak begini. Apalagi nanti tanpa Roh Kudus, tidak ada kesempatan untuk pertobatan. Susah sekali. Kalau tidak melekat, tidak ada yang kuat. Semua harus mati syahid. Dan kita menghadapi kenyataan, saudara, jangan merasa kuat. Terutama hamba-hamba Tuhan. Karena itu yang diincar setan. Maka pada waktu kami berdoa dulu waktu menantu saya Evi meninggal, saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Itu yang terbaik. Karena Tuhan lebih tahu tidak kuat menghadapi kenyataan. Maka dia angkat lebih dahulu. Saya baru mengalami. Pulang dari Australia saya baru tahu. Saya pun mendapat anugerah dibebaskan sekarang. Sehingga boleh langsung nanti
kita pulang masuk surga. Maka dari itu saudara, kalau engkau dipakai Tuhan sekarang, adalah satu kemurahan yang luar biasa. Tapi ingat, engkau diincar setan terus. Dan setan itu liciknya luar biasa. Contohnya, salah satu contoh. Kalau kita dipakai oleh Tuhan dengan mujizat yang hebat, orang sakit sembuh, orang gila sembuh, orang mau mati bangkit. Nah, lalu kita punya perasaan, aku kok bisa aja, hati-hati. Hati-hati. Kamu bangga, semua karyamu hilang. Ini sungguh sangat mengerikan. Dan kalau nanti akhir ini, artinya tahun 15, 16, 17, itu bukan hilang lagi, tapi adalah terhilang jiwa. Bayangin, saudara. Aku sampai ngomong sama Tuhan begini, kenapa Tuhan kok jadi keras kayak gini? Waktunya sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka dari itu harus selalu kita periksa diri tiap hari. Periksa diri, apakah aku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati kalau sudah punya perasaan, sudah benar, hati-hati. Saya ngalami sendiri. Apa yang saya lakukan seolah-olah sudah benar. Lalu ada suara, apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Hati-hati. Karena itu bukan Tuhan, itu setan. Saya mengalami. Kalau kamu menilai hamba Tuhan yang lain, lalu kamu merasa, kenapa kita harus gabung sama dan bersama dengan dia? Hati-hati. Itu kebanggaan, itu kesombongan mulai ada, itu setan. Sebab saya ngalami diri. Jangan kamu kira bahwa membuat bahtera ini saya dulu tidak mau. Tuhan yang mengatakan, lakukan apa? Tidak sanggup Tuhan, tidak bisa. Tuhan berkata, aku mampukan. Kau lihat. Jadi kalau sampai kamu melakukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan merasa bahwa kamu mendapatkan anugerah Tuhan, hati-hati. Musa yang dikatakan manusia terlembut seluruh dunia tidak boleh masuk Kanaan, melanggar kekudusan. Bayang. Untung cuma tidak masuk Kanaan jasmani, tapi tetap masuk surga. Bayangkan, saudara. Terutama hamba-hamba Tuhan harus hati-hati. Ini selalu periksa diri.
hati-hati. Jangan merasa senang, bangga, hati-hati. Itu jerat setan. Maka dari itu saudara, untuk kali ini kita akan masuk semua karena tahun depan semua itu seolah-olah di bahasa Jawa itu dijor, dan itu tidak hanya khusus artinya diberi berlimpah-limpah, bahwa bukan hanya kepada orang yang berkenan, orang yang tidak berkenan pun diberi. Sehingga kita susah membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari kehendakmu, dan mana yang dari setan. Dan akhirnya kita terjebak dan jatuh dan terhilang. Makanya hari ini saya yang masuk permulaan, kemudian Tuhan mengatakan, kamu bagianmu adalah supranatural dan mujizat. Lalu saya katakan, Tuhan, mau hidupku ini kayak gini. Tuhan berkata, kamu perhatikan hidupmu dari dalam kandungan sampai sekarang. Sebetulnya yang berkarya siapa? Engkau. Yes. Baik kalau kamu mengerti. Bukan kamu, tapi Bapakmu yang menetapkan kamu. Maka dari itu saudara, hari ini orang sudah tua mau gen orang 80 suruh pakai pink. Aku sampai gini, pink ini cocok buat mempelai. Lalu Tuhan berkata, karena kamu tidak mengerti. Karena ternyata kita semua ini saudara, dari dalam kandungan sudah ditetapkan Tuhan. Tidak bisa kita lari. Dan Tuhan mengatakan, hidupmu 100% karya Tuhan dalam kamu. Aku pakai kamu sebagai contoh. Orang jahat, brengsek, najis, hina, cemar. Tapi di dalam Yesus, ubah semuanya jadi pilar dan kokoh. Sehingga jangan kamu kira saudara, kalau saya bisa dapat penglihatan waktu dari Tuhan buat saya, dan orang lain yang ngomong, bukan saya. Bahwa ternyata hidup saya ini seperti manusia, tapi dililit oleh akar pohon aras. Jadi bukan tubuh saya yang baik, tapi yang menyediakan alat-alat untuk menunjang Tuhan sendiri. Maka dari itu saudara, kalau kamu mau masuk bagian di mana ada supranatural dan mujizat,
Tuhan tadi pagi mengatakan, mereka punya tekad sudah ada. Karena saudara semuanya punya tekad, punya kemauan untuk mengalami semua karya Tuhan. Amin. Tapi yang tidak punya apa? Nekat yang tidak ada. Tuhan bilang. Mereka mau percaya kepada Tuhannya pakai pikiran. Kalau enak. Tapi tidak adanya nekat seperti kamu. Saudara tahu. Kamu punya tekad, oke. Tapi kalau kamu tidak berani nekat, tidak selesai, tidak jadi. Nekat pun, kalau kamu tidak dengan percaya, nol. Itu namanya bukan nekat, tapi ngawur. Kehendakmu sendiri. Kamu. Karena akhirnya, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, kamu bunuh diri. Karena itu kehendak, bukan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa, kamu harus punya nekat. Berani menghadapi kematian. Berani menghadapi resiko apapun. Dan itu sudah saya alami. Makanya tahun depan nanti 30 September pulang dari Israel, kita adakan kebaktian pelepasan. Saya alami. Karena pas 30 September saya akan dibunuh oleh kelompok itu. Bukan dia menggunakan kelompok PKI, tapi bukan PKI yang mau membunuh saya. Justru orang agama lain. Karena apa? Karena saya menolongi seorang gadis. Tapi saya menolongi kalau diperintah Tuhan. Saya tidak mau kalau tidak diperintah Tuhan. Maka dari itu, kalau saudara sudah mengalami hidup di Tuhan lain, ini contohnya salah satu yang fresh. Agung ini tukang anti bawang. Makan segala kalau ada bawangnya, no. Sekarang bisa makan bawang. Aku sampai gini, 50 tahun loh. Ini orang nggak pernah mau makan bawang. Bau saja tak mau. Sekarang makan bawang. Tiap hari lagi. Mana ajaib? Wah itu ajaib tuh, mujizat. Tapi setelah dia dapat firman, itu baik, gak berani nolak. Baunya apa? Oke, itu mujizat. Jadi mujizat itu gak usah yang gede-gede. Jadi sekarang kalau bapak, ibu-ibu masak pakai bawang, jangan khawatir, aku pasti mau. Kalau udah mau terima, gantung. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Tuhan sudah ngomong, itu baik, makanlah. Jadi saudara dan saya di dalam nanti tahun 2015 ini, apapun yang terjadi kepada dirimu, percayalah. Itu Tuhan sudah ngatur. Ucapkan syukur. Karena ini masanya, masa
kelimpahan yang Tuhan berikan. Biarpun itu nanti berkat itu bisa membawa kebinasaan atau membawa kemuliaan, tergantung kamu. Kalau engkau melekat Roh Kudus, beres. Ini saya alami. Jujurlah kepada Tuhan. Mau berbuat dosa, mau apa, ngomong sama Tuhan. Kau akan dituntun, dilepaskan dan dipeliharakan. Sebab kalau tidak, Roh Kudus tidak bisa. Semua karya Dia penolong kita dan Dia ada di dalam kita. Amin. Percayalah. Nekat. Percayalah Tuhanmu itu baik. Dia sangat baik. Apapun yang terjadi, percayalah. Semua akan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kan hatiku, biar semua firman itu masuk dalam hidup kami. Dengan hatimu. Sepanjang tahun depan hati kami semakin melekat kepadamu. Sepanjang tahun depan kami minta Engkau mengatur perjalanan dan langkah-langkah hidup kami. Lepaskan semua, Tetapkan dan jangan lepaskan kami. seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Oh, tepatkan semua yang kuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Terus Tuhan briefing hati kami, bersihkan hati kami, supaya apa yang Kau kehendaki terjadi di hidup kami Tuhan. Masa-masa keemasan, masa keajaiban, masa kelimpahan, masa perkenanan turun atas setiap kami. Shalom Tuhan, naungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, kita akan lihat sebentar di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Ada ayat-ayat yang lain yang lebih jelas, tetapi karena waktu saya harap saudara mudah menangkap karena kita sudah terbiasa membaca Alkitab.
Yoel 2 ayat 3 dan 4 ini adalah sebuah gambaran generasi Yoel seperti ini. Sebuah keluarga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Roh Kudus dicurahkan sehingga kita dipakai dengan ajaib. Dan Tuhan memberikan salah satu gambarannya seperti ini. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Sebuah generasi yang digambarkan Tuhan seperti api. Api yang tidak bisa padam. Dan dia bergerak dengan cepat luar biasa. Hanya ada dua pilihan. Kita terlibat dengan api Tuhan itu sendiri. Bergerak dengan keajaiban. Bergerak dengan supranaturalnya. Atau kita terlibas. Menjadi padang gurun tandus. Karena tidak masuk dalam api kegerakan Tuhan yang luar biasa. Nah, perhatikan ayat 4. Tuhan menggambarkan generasi Yoel, Alkitab berkata rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Tuhan menggambarkan bahwa generasi Yoel itu seperti kuda. Bukan kuda biasa. Tapi kuda balapan. Bukan kuda balapan yang diam. Tapi kuda balapan yang sedang berlari. Dengan percepatan Tuhan. Dengan kedahsyatan Tuhan. Apalagi kita tahu saudara waktunya tinggal 5 menit. Seperti kemarin saya jelaskan saudara. Kuda balap berbeda dengan kuda yang besar yang dipakai untuk ketangkasan. Kuda balap dari lahir ototnya sudah berbeda, sudah lain. Sudah diciptakan untuk sebuah race, diciptakan untuk sebuah tujuan, dia berlari dengan cepat. Potensi kekuatan kuda balap luar biasa. Pemilik kuda balap dia akan merasakan sebuah kebahagiaan, merasa sebuah kepuasan kalau kuda balapnya menjadi juara. Minimal kuda itu berlari seperti yang diharapkan oleh jokinya. Karena pemiliknya menyerahkan penuh kepada jokinya. Dan hubungan joki dengan kuda harus dekat. Sampai kuda itu mengerti tanda-tanda. Mengerti strategi-strategi yang sudah dipelajari oleh joki. Jokinya menyadari ada musuh-musuh lain. Yang juga berjalan dengan cepat. Gak ada kuda balap lari sendiri. Selalu ada yang lain. Itu sebabnya seringkali kita tidak sadari saudara. Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa. Roh Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Pak Yusak tadi. Yang bejat semakin bejat. Yang cemar semakin cemar.
Yang kudus makin kudus. Ada kuda lain yang sedang bergerak. Ada kuda lain yang sedang berlari dan tidak jauh dari kita. Rata-rata kalau kuda balapan ada 12, saudara. Itu jaraknya bukan 100 meter, 100 meter. Ada di sekitar kita. Itu sebabnya sesuatu yang dari Tuhan dengan yang bukan dari Tuhan sangat tipis. Alkitab berkata rohnya dicurahkan. Setan juga tahu. Ada roh yang lain yang tidak jauh dari kita. Itu sebabnya saudara, tangkap betul apa yang Pak Yusuf sampaikan tadi. Kalau kita sudah merasa bisa, kalau kita sudah merasa hebat, kalau kita sudah tidak bisa dikoreksi. Seperti saya jelaskan kemarin. Joki akan terus mengkoreksi. Terus akan mendidik kuda itu. Sampai dia berlari sesuai dengan strateginya. Sampai titik tertentu dia ngomong kepada tuannya. Saya sudah tidak bisa lagi. Biasanya saudara, tuannya akan berkata, aku membeli dengan mahal. Posturnya bagus. Feedingnya, gizinya. Aku sudah berikan yang terbaik. Pemiliknya akan berkata, tolong. Didik lagi. Tolong. Perbaiki lagi. Pada waktu saya baca itu saudara, kok bisa persis seperti Alkitab. Kalau saudara baca tentang ada sebuah kebun yang tidak bertumbuh, Tuhan sampai ngomong, habisi aja. Penunggu berkata, tuannya berkata, beri kesempatan setahun lagi. Kenapa saudara? Kalau kuda itu sudah betul-betul tidak bisa dikoreksi, kuda itu akan dirumahkan. Hidupnya akan terus bosan, cuman seperti itu terus. Dia tidak sadar terbawa kepada rutinitas hidupnya. Tidak ikut pertandingan yang diharapkan oleh tuannya. Nah, saya lanjutkan apa yang tadi malam saya sampaikan. Mengapa ada kuda-kuda yang sulit dikoreksi? Salah satu penyebab yang paling sering, ada faktor lain yang jokinya harus cepat menyadari. Pemilik kuda itu biasanya orang-orang kaya sudah. Ini saya ngomong kuda, balap kuda level dunia. Yang sampai satu kuda harganya bisa 200 miliar. Pemiliknya mempercayakan kepada joki. Itu untuk latihan. Itu untuk strategi. Tapi untuk merawat, untuk memberi makan orang lain. Survei mereka. Persoalan yang paling banyak terjadi antara perawat dengan kuda. Kuda bisa nakal kadang-kadang. Diberi makan, kadang-kadang gak mau makan. Sehingga tanpa sadar si perawat, si pemberi makan, dia bisa pukul. Dia bisa memperlakukan sesuatu yang menyakiti kuda itu, saudara. Sehingga
joki harus memperhatikan hal-hal yang tidak biasa dari kuda ini. Pada waktu latihan dia terus berontak. Kadang-kadang di tengah-tengah lari dia marah, dia berhenti. Jokinya harus pelajari kenapa dia seperti itu. Dituliskan sebagian besar bukan problem joki dengan kuda, tapi perawat yang memberi makan dengan kuda. Tanpa setahu yang punya, tanpa setahu jokinya, dia pukul kuda itu. Terluka. Sakitnya di sini. Tanya Pak Agung itu. Saudara tahu, saya itu terkejut. Pada waktu saya dapat semua informasi, saya hanya cerita dari beberapa informasi yang sama. Yang tidak sama saya nggak berani cerita, karena saya nggak ngalami, saya nggak punya kuda. Saudara, joki ini harus memperhatikan kenapa kuda ini seperti ini. Mayoritas problem yang ada yang bisa menyembuhkan kuda ini adalah joki. Dia akan terus mengelus-elus, dia terus ajak bicara. Hanya satu, kudanya mau atau tidak mau. Saudara tadi dengar kesaksian yang Pak Yusak sampaikan. Saya betul-betul terbelalak. Kemarin saya dengar Pak Agung setiap hari bisa makan vitamin yang mengandung bawang. Dan itu saudara saya sampai coba. Saya tuh suka sekali bawang saudara. Saya coba saja, aduh ini gak mudah. 50 tahun lebih. Kuncinya satu saudara, waktu Tuhan nawarin, mau gak? Sama saudara. Kita sebagai kuda balap yang disediakan Tuhan mendunia. Kadang-kadang ada orang di sekitar kita yang menyakitkan kita. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua. Bisa anak. Bisa orang-orang yang dekat dengan kita. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saya. Kuda itu bisa berontak. Tetap tidak mau. Sampai titik tertentu akan dirumahkan. Saya cerita kemarin saudara, pemilik itu seperti Tuhan. Dan joki ini seperti Roh Kudus. Tepat seperti tema hari ini. Roh Kudus akan lemah lembut. Roh Kudus akan terus berbicara kepada saudara dan saya. Menawarkan sebuah kesembuhan. Supaya kita bisa berlari lagi. Kita peka akan dosa-dosa kita. Kita sensitif akan kekeliruan-kekeliruan kita. Dan kita mendunia seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya dapat sebuah cerita nyata. Ini orangnya ada di tengah-tengah kita. Ada seorang anak Tuhan yang karena rumahnya bukan di Semarang, rumahnya di Melongo.
Di rumah di Semarang dia tidak punya brankas. Dan dia punya seorang pembantu, seorang anak Tuhan. Perilakunya bagus, halus, lemah lembut, tampak dari luar sangat oke. Singkat cerita singkat, tanpa sadar dia menaruh barang-barang perhiasan berlian-berlian yang sangat mahal di sebuah tempat yang dia pikir aman. Cerita singkat saudara, terhilanglah barang itu. Dicuri. Orang ini tidak menduga. Sama sekali tidak menduga. Ternyata pembantunya ada kuasa kegelapan yang begitu rupa. Saudara, saya mau beritahu. Gak ada orang berkata, ayo kerja sama-sama saya, yuk. Ayo bisnis, aku ini tukang tipu. Gak ada, saudara. Orang kadang-kadang merasa, aku ini sudah hebat. Aku sudah ngerti Tuhan. Saya tuh belajar berkali-kali sama nama Tuhan. Kemarin Tuhan ngomong, aku menawarkan begini-begini. Langsung kita semua bilang, Tuhan sanggupkah kami? Saya belajar saudara. Kalau kita sudah merasa, oh aku hebat. Aku punya ini, aku punya ini. Itu kejatuhan. Saya berkali-kali terus belajar. Tuhan menaruhkan sesuatu. Sanggupkah kami Tuhan? Dulu Tuhan tawarkan peta Indonesia. Bisakah kami Tuhan? Begitu saudara merasa bisa, roh penyesat sudah mulai kerja. Engkau tidak sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan. Orang ini gak mengira saudara. Tapi ajaib. Ada firman yang keluar. Ya, telepon-teleponan dengan istri saya. Yang pertama, ampuni pembantu itu. Kalau dia tidak mengampuni, hal yang lain tidak mungkin terjadi. Tidak mudah saudara setelah ketahuan betul-betul yang ngambil adalah orang itu. Sulit dipercaya. Seorang Kristen lemah lembut, sopan, halus. Tuhan berkata, ampuni. Sulit saudara. Tapi selalu pertanyaan Tuhan, maukah? Saya dulu waktu begitu marah kepada orang tua saya. Orang saudara selalu kalau disuruh mengampuni, kita selalu berpikir, oh orang itu tidak berat, saya lebih berat. Saudara, itu sebuah tipuan setan. Tuhan bisa menyembuhkan sakit pilek, Tuhan bisa menyembuhkan sakit kanker. Demikian juga sesuatu yang terluka di hati kita. Tidak peduli kecil atau besar. Kalau itu tidak dibereskan, habis hidup kita. Begitu orang ini mengampuni, berdoa dibuka. Sebelumnya tidak. Nah ini penting saudara, saya mau beritahu. Kalau saudara sudah jadi pelihat, sudah mendapatkan karunia, selalu Tuhan bicara, selalu buka. Hati-hati. Tuhan tidak semurah itu saudara. Dia Allah yang murah hati, tapi dia bukan murahan. Saya dulu di Keramat Sentiong di Jakarta, saya punya guru spiritual. Semua yang saya tanya, semuanya tepat. Semua yang saya tanya, tidak ada yang tidak dijawab. Makanya dia sampai ngomong, jangan jadi Kristen, Kristen gak ada kuasa.
Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Saya berkali-kali bersama nama Bapak lagi doa. Tuhan lagi gak bicara, ya gak bicara. Waktunya Tuhan bicara, dia bicara. Itu betul-betul menempatkan Yesus jadi Tuhan. Tapi kalau kita sudah biasa sama dukun, kita mengharapkan orang itu langsung. Kalau enggak, berarti enggak benar. Saudara bisa tanya sama Ibu Ella, ada keluarganya di sini, istri Pak Luki. Sebuah generasi di Indonesia, yaitu pergerakan karismatik yang luar biasa. Hampir tidak ada gara-gara peristiwa Majalengka. Dipakai luar biasa saudara, generasi baca saudara semua pasti tahu. Tapi akhirnya kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Begitu nggak dapat, ada salah. Nggak dapat, nggak lihat, ada salah. Ini ada sisa, ada saksi. Yang cerita sama saya saudara, yang paling lengkap adalah teman-teman dari Abalov. Hampir sebuah pergerakan habis. Ini juga sama. Berlian yang sekian banyak, hampir habis. Begitu dia mengampuni. Pengampunan itu bicara kerendahan hati saudara. Kalau kita sudah gak rendah hati, sudah sombong, itu hancurlah hidup kita. Kalau jokinya memberitahu kudanya, kamu ini terluka. Kamu harus begini, kudanya akan terus semau sendiri. Habis kita. Begitu pengampunan dia berikan. Dibuka. Hampir 100%. Hampir 100%. Semua barang yang terhilang sudah kembali dengan ajaib. Polisi tidak menggetarkan orang itu. Ancaman apapun tidak menggetarkan. Begitu mengampuni, rendah hati, tidak marah-marah. Doa, ngaku sendiri. Saudara, jangan biarkan hatimu terluka. Buat saya sulit dulu Tuhan berkata, ampuni papamu. Saya bilang Tuhan gak bisa. Masa kecil saya habis. Kelas 6 SD waktunya orang bermain. Saya sudah kerja. Saya jualan penggaris. Dari bahan formika. Saya dulu gak kepikir saudara. Mami saya bilang kalau kamu mau tetap sekolah. Harus cari uang. Kelas 6 SD cari uang gimana? Saya malam gak bisa tidur saudara. Besok di sekolah saya ngantuk, saya dimarahin sama guru. Guru gak tahu keadaan saya. Terus saya di rumah bisa lihat bekas-bekas formika. Papi saya sudah tinggal. Saya potong, saya gergaji sendiri. Itu menyakitkan saudara. Saya masih jualan di sekolah, di kelas-kelas. Saya terus otaknya berjalan kelas 6 SD. SMP saya naik sepeda karena di rumah ada penagih utang. Marah-marah. Mami saya bilang biarkan anak saya makan dulu. Gak bisa. Saya minta uang sekarang. Debt collector. Saya lihat mami saya seperti itu. SMP jam 1 siang. Saya pakai sepeda jauh-jauh saudara. Saya ke tempat papi saya pengen dapat bantuan keuangan. Baru standar sepeda. Saya teriakin, mau apa kamu kesini? Saya hormat saudara, saya datang, saya deket. Saya bilang saya disuruh mami minta uang. Dia pukul saya saudara, persis di rahang, saya jatuh. Tukang kenteng berhenti. Suara las berhenti semua. Tapi saya bukan buat karoseri waktu itu. Saudara tahu saya jatuh gitu apa di tangan gini tarik? Tidak, tetap dimaki-maki. Anak kurang ajar dan sebagainya. Kamu tidak tahu.
Ini ada seorang perempuan begini, orang terhormat gini-gini. Saya bangun sendiri. Saya bilang, saya cuma disuruh mami minta uang Pak. Pulang dan bilang tidak ada. Saya tidak keluar air mata, saudara. Tapi hati saya sakitnya luar biasa. Tuhan berkata, kalau kamu tidak ngampuni nak, hidupmu tidak akan naik. Saya tidak bisa berlari seperti kuda balap. Saya marah saudara waktu itu, saya marah-marah. Saya bilang, Tuhan engkau tidak adil. Orang tuaku yang membuat aku susah, tapi engkau suruh ngampuni. Saudara, Tuhan tuh luar biasa. Dia tuh diam, begitu saya mulai cooling down. Roh Kudus mulai kata, aku tahu kamu tidak sanggup. Nah ini kuncinya. Mau atau tidak mau. Kalau kamu tidak mau, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman berkata kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak mengampuni. Ada banyak berkat-berkat hidup saudara tertutup. Janji-janji Tuhan tidak digenapi. Engkau tidak bisa berlari dengan kencang. Karena terus hidup di masa lalu. Saya baru sadar. Oh, mau, mampu, mirip, tapi beda. Saya bilang, Tuhan aku tidak mampu. Tapi aku mau. Seperti Pak Agung. Saya gak kuat Tuhan. Gak biasa 50 tahun lebih. Bawang. Tuhan berkata, mau gak? Bisa. Hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya. Supaya kita jadi kuda balap yang berlari kembali dengan kencang. Merebut semua yang terhilang. Karena ini masa pemulihan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Semua berdoa, semua berdoa. Kiana kata karalana masyata. Kira kata karalana masyikata kara. Kiata kara mata kara manakas. Kita bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari sorga semua. Kasih Tuhan, hamba berdoa, sembuhkan kami dari kecewa. Sembuhkan kami dari kemarahan. Sembuhkan kami dari kesombongan. Sembuhkan kami dari sakit hati kami. Tuhan, ada perawat-perawat di sekitar kami. Itu bisa orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua yang menyakiti, mengalir. Buat kami bisa berlari lagi Tuhan. Buat kami mengejar ketertinggalan kami. Buat kami menjadi kuda balap yang mengejar musuh-musuh kami. Menemukan kembali, merebut kembali semua yang sudah dicuri oleh si jahat. Mengalir, mengalir Tuhan. Roh Kudus, Engkau joki kami. Engkau joki kami. Kami tidak menolak Tuhan.
Tuhan. Sembuhkan kami. Sembuhkan kami. Bapa, mengalir, 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 dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Tuhan, hamba sudah sampaikan pesan-Mu. Engkau lihat Tuhan, ada kuda-kuda yang terluka, yang tidak bisa lari lagi. Siang ini Tuhan, sembuhkan kami. Engkau tidak berkata, sanggupkah? Aku tidak sanggup Tuhan. Gak ada satupun yang sanggup. Tapi aku mau. Saudara bilang, Tuhan aku mau. Aku mau. Aku tidak mampu Tuhan, tapi aku mau. His manifested presence ada di tempat ini, Roh Kudus. Joki yang penuh sayang akan menyembuhkan saudara. Ada orang-orang yang di masa kecilnya direndahkan terus, sehingga engkau butuh pengakuan. Saudara, biar Tuhan yang promosiin hidupmu. Bukan kemarahanmu, bukan kesombonganmu. Waktunya tidak ada saudara. Saya cuma ingin saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mau sembuh, di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Lawat kami dengan Roh-Mu. Lawat kami dengan Roh-Mu. Lawat kami dengan Roh-Mu. Sembuhkan hati kami dengan Roh Kudus. Sembuhkan, sembuh, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kasih dari tempat tinggi, rasakan saudara, rasakan, katakan, aku mau lari kembali Tuhan, aku mau lari, aku diciptakan, destiniku kuda balap level dunia, lari dengan kencang, merebut kemenangan. Oh Tuhan, ampuni suamiku, ampuni istriku, ampuni orang tuaku, ampuni anakku, ampuni mertuaku, ampuni menantuku, ampuni siapapun yang menyakiti hidup kami. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terus mengalir, sembuhkan kami, sembuh. Jadikan kuda balap. Jadikan kuda balap yang tidak dirumahkan. Kami bergerak, siap dilatih kembali. Siap lari, merebut kemenangan, merebut semua yang dicuri. Saudara yang mau katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya tidak mampu, saya tidak mau, saya tidak sanggup saya tidak sanggup mengampuni mengampuni orang-orang yang menyakiti orang-orang yang hidupku. hidupku. Tapi Tuhan, Tapi Tuhan, aku mau aku mau oleh kuasa Roh Kudus oleh kuasa mengampuni mengampuni setiap orang setiap yang orang menyakiti yang hidupku. menyakiti hidup. Aku mau Aku mau jadi kuda balapmu jadi kuda yang balap berlari kembali dengan kencang melewati semua musuh-musuhku. Aku rebut kembali semua berkat yang tercuri dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kau dengar deklarasi anak-anakmu. Jadi seperti yang mereka katakan. Jadi seperti yang mereka percaya. Kami jadi kuda balap yang ajaib. Kuda balap yang dari Tuhan. Yang berlari dengan kencang. Merebut semua kemenangan. Semua yang dicuri setan. Kami rebut kembali dalam rohani kami. Dalam jiwa kami. Dalam keluarga kami. Dalam kesehatan tubuh kami. Dalam keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Katakan. Katakan.
Beri kemuliaan buat si pemilik kuda balap. Berlari seperti kuda dengan iman. Setiap kita akan berlari seperti kuda yang akan mendatangkan lawatan. Berjalan dengan gelora. Menembus setiap benteng. Tak terhentikan. Saudara, saya ada buku baru, terbebas dari kutuk. Ada minuman kesehatan, ada minyak dari 7 elemen yang sudah jadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa beli di luar. Sekali lagi saudara, saya buat buku baru, judulnya Terbebas dari Kutuk. Saya percaya kita semua jadi kuda balap yang terbebas dari kutuk. Amin. Amin. Kami juga membuat minuman raja-raja dari sarang walet. Ini sangat memberkati. Banyak orang mengalami kesehatan dipulihkan. Dan kami juga tetap membuat minyak yang terbuat dari di dalamnya ada 7 elemen. Dan banyak sekali mujizat terjadi. Katakan kanan kirimu, kita kuda balap Tuhan. Kita kuda balapnya Tuhan. Yang siap berlari dengan kencang dan ajaib. Merebut semua yang terhilang. Berlari seperti kuda. Katakan dengan kuat. Sampai kita melihat lawatan terbesar. Berjalan dengan gelora. Menembus setiap benteng. Setiap kita tak terhentikan sampai garis akhir. Jamin kami di lembah penentuan. Ini adalah tahun penentuan. Setiap kita akan melewati dan menikmati